Halo, selamat datang kembali di saluran pembelajaran kita. Pada video kali ini, kita akan membahas soal latihan persiapan sumatif akhir semester 1, mata pelajaran IPAS. Mari kita mulai. Soal 1. Gelas bening bisa ditembus oleh cahaya. Hal tersebut membuktikan bahwa cahaya mempunyai sifat A. Merambat lurus, B. Menembus benda bening, C. Dapat dipantulkan, D. Dapat diuraikan. Jawabannya adalah B. Menembus benda bening. Soal 2. Perhatikan gambar berikut ini. Pensil dimasukkan ke dalam air akan nampak patah. Hal ini disebabkan adanya A. Pemantulan cahaya, B. Penguraian cahaya, C. Pemfokusan cahaya, D. Pembiasan cahaya. Jawabannya adalah D. Pembiasan cahaya. Soal 3. Kita harus berkedip karena proses ini bertujuan untuk membasahi mata. Bagian mata yang memiliki peran membasahi mata agar tidak kering yaitu A. Sklera, B. Kornea, C. Pupil, D. Lipatan mata. Jawabannya adalah D. Lipatan mata. Soal 4. Ketika cahaya masuk ke dalam kornea yang berupa selaput bening, cahaya akan dibiaskan, lalu masuk melalui pupil dan sampai ke lensa. Lensa akan memfokuskan cahaya agar tepat jatuh di A. Retina, B. Iris, C. Saraf mata, D. Otot siliaris. Jawabannya adalah A. Retina. Soal 5. Gangguan penglihatan karena lensa mata keruh sehingga cahaya yang masuk tidak bisa diterima dengan sempurna disebut A. Katarak, B. Buta warna, C. Rabun jauh, D. Mata silindris. Jawabannya adalah D. Mata silindris. Soal 6. Manusia dapat mendengarkan bunyi dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Hewan yang dapat mendengar frekuensi di bawah 20 Hz yaitu A. Gajah, B. Paus, C. Anjing, D. Lumba-lumba. Jawabannya adalah A. Gajah. Soal 7. Dora berteriak di suatu ruangan. Bunyi pantulannya terdengar kembali sebelum Dora selesai berteriak. Peristiwa tersebut disebut A. Gema, B. Gaung, C. Penyerapan, D. Polarisasi. Jawabannya adalah B. Gaung. Soal 8. Kemampuan hewan untuk mendeteksi musuh, menentukan arah, menghindari bahaya, dan mencari makanan dengan menggunakan suara disebut A. Mimikri, B. Ekolokasi, C. Ototomi, D. Botani. Jawabannya adalah D. Ekolokasi. Soal 9. Bagian telinga yang berfungsi untuk menangkap dan mengumpulkan bunyi dari luar tubuh manusia yaitu A. Daun telinga, B. Saluran telinga, C. Gendang telinga, D. Tulang pendengaran. Jawabannya adalah A. Daun telinga. Soal 10. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan A. Gaya, B. Usaha, C. Gerak, D. Energi. Jawabannya adalah D. Energi. Soal 11. Makhluk hidup yang bertugas menguraikan senyawa organik, bangkai, daun busuk, dan sebagainya, menjadi nutrisi yang tersimpan dalam tanah disebut A. Predator, B. Produsen, C. Dekomposer, D. Konsumen. Jawabannya adalah C. Dekomposer.
Soal 12. Ketidakseimbangan ekosistem menyebabkan Pak Anton mengalami gagal panen padi. Penyebab hal tersebut terjadi yaitu A. Populasi elang menurun, B. Populasi ular meningkat, C. Populasi tikus meningkat, D. Populasi jamur menurun. Jawabannya adalah C. Populasi tikus meningkat. Soal 13. Magnet jarum dalam kompas akan bergerak ketika digunakan. Pergerakan tersebut menunjukkan A. Waktu, B. Kecepatan, C. Arah, D. Medan magnet. Jawabannya adalah C. Arah. Soal 14. Perhatikan gambar di bawah. Berdasarkan arah medan magnet di atas, maka kedua magnet tersebut akan A. Diam, B. Tarik-menarik, C. Tolak-menolak, D. Menghantarkan panas. Jawabannya adalah B. Tarik-menarik. Perhatikan gambar di bawah. Benda pada gambar di atas dapat mengubah energi listrik menjadi energi A. Gerak, B. Cahaya, C. Bunyi, D. Panas. Jawabannya adalah D. Panas. Soal 16. Pak Dedin merupakan seorang petani di desa. Teknologi masa kini yang dapat membantu pekerjaan Pak Dedin yaitu A. Menggunakan sapi untuk membajak sawah, B. Memanen padi dengan ani-ani, C. Menggemburkan tanah dengan traktor, D. Menggunakan pukat harimau. Jawabannya adalah C. Menggemburkan tanah dengan traktor. Soal 17. Salah satu contoh bagian permukaan bumi yang berada sekitar 700 meter di atas permukaan laut dan memiliki permukaan yang rata yaitu titik A. Gunung Rinjani, B. Bukit Asah, C. Dataran rendah Pantura, D. Dataran tinggi Dieng. Jawabannya adalah D. Dataran tinggi Dieng. Soal 18. Uap air berubah menjadi titik-titik air saat suhu udara dingin. Titik-titik ini membentuk awan pada siklus air. Proses tersebut dinamakan titik A. Hujan, B. Penyerapan, C. Penguapan, D. Pengembunan. Jawabannya adalah D. Pengembunan. Soal 19. Air yang ada di sungai, danau, dan laut menguap karena pengaruh sinar matahari. Pada siklus air, peristiwa tersebut dinamakan A. Transpirasi, B. Evaporasi, C. Presipitasi, D. Kondensasi. Jawabannya adalah B. Evaporasi. Soal 20. Dedi mengayuh sepeda kesayangannya menuju ke sekolah. Dedi berada di salah satu bagian bumi, yaitu A. Litosfer, B. Hidrosfer, C. Atmosfer, D. Antariksa. Jawabannya adalah A. Litosfer. Demikianlah pembahasan soal IPAS kelas 5 sebagai latihan untuk persiapan sumatif akhir semester 1. Semoga bisa menjadi referensi untuk belajar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.